Tari dalam program baru Mesbah Doaki. Di sini kita berkumpul dari setiap suku dan bangsa. Di Mesbah Doaki kita bersama untuk memuji Tuhan. MDK Mesbah Doaki. Di sini kita berkumpul dari setiap suku dan bangsa. Di Mesbah Doa Kids kita bersama belajar dan bernyanyi. Tepuk tangan, gempak kaki, melompat, haleluya. Tepuk tangan, gempak kaki, melompat, puji Tuhan. Melompat, puji Tuhan. Dan melompat, puji Tuhan. Mesbah Doa Kids. Yes, 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 hore! Wow, shalom teman-teman. Lagi bersama aku, Koko. Nah, teman-teman, aku punya teman bernama Cimi. Ayo Cimi, sini. Shalom teman-teman. Nah, jadi teman-teman, hari ini kita mau belajar apa ya di Mesbah Doa Kids? Iya, apa ya? Tapi hari ini aku sebenarnya lagi sedih, Cimi. Kamu kenapa sedih? Iya, soalnya aku memiliki uang yang sedikit. Ya, nggak apa-apa dong, Koko. Kenapa harus sedih? Soalnya aku mau menabung, aku pengen jadi kaya raya. Dan memiliki uang yang sangat banyak. Wah, itu berbahaya, Koko. Loh, kenapa berbahaya? Nah, kita dengarkan yuk cerita kali ini yang akan disampaikan oleh kakak-kakak. Oke, aku mau belajar, aku mau mendengarkan ceritanya. Oke, Koko. Shalom adik-adik, jumpa lagi bersama Kakak Tika. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar apa ya? Tapi sebelum kita belajar, kita mau berdoa dulu. Kakak Tika akan memimpin kita di dalam doa ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami semua, sebab kami mau belajar sesuatu yang luar biasa. Tuhan memberkati dan mengurapi setiap kakak-kakak dan juga kami semua yang ada di rumah, sehingga kami boleh mengerti apa yang akan disampaikan dan itu memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Yeay, jadi adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang kaya hati. Kaya di dalam Tuhan. Nah, tapi Kak Tari di mana ya? Adik-adik lihat Kak Tari nggak? Dari tadi kita nggak lihat Kak Tari ya. Tari di mana ya? Aduh, aku kaget adik-adik. Kak Tari, dari tadi Kak Tika dan teman-teman semua di rumah, kami mencari Kak Tari loh. Oh, Kak Tika dan adik-adik semua cariin Kak Tari ya? Iya. Kak Tari lagi hitung-hitung uang, Kak Tika. Wow, banyak banget uangnya. Iya, Kak Tika. Ini buat apa Kak Tari? Ini kan sangat banyak. Iya, Kak Tika. Jadi,
Aku itu pengen punya banyak uang, Kak Tika. Aku pengen jadi kaya raya, Kak Tika. Kak, ada 1, 2, 3. Wow, banyak banget uangku. Cuman ini doang atau masih banyak? Aku masih punya banyak, Kak Tika. Wow. Ternyata Kak Tari pengen jadi kaya raya ya? Pengen banget, Kak Tika, punya banyak uang. Tapi sabar dulu Kak Tari. Tuhan Yesus tidak mengajarkan kita untuk menjadi cita-cita, memiliki cita-cita jadi kaya raya Kak Tari. Emang kenapa, Kak Tika? Emang jadi orang kaya raya itu berdosa ya? Bukan gitu sih Kak Tari, tapi ada ayatnya di Alkitab yang dimana Tuhan Yesus mengajarkan kita gak harus jadi kaya raya dan memiliki uang yang banyak karena itu berbahaya. Oh, begitu ya, Kak Tika? Iya, Emang Kak ada Tari. ayatnya di dalam Alkitab? Ada, coba kita dengar ya ayat ini. Oke. Terdapat di dalam kitab Matius pasal 6 ayatnya yang ke-19. Bunyinya, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Wah, ternyata sangat sia-sia ya, Kak Tika, untuk menjadi kaya raya. Berarti maksudnya semua uangku ini aku habiskan dan berikan untuk orang lain. Tidak seperti itu Kak Tari. Jadi Kak Tari, uangnya Kak Tari bisa tanya Tuhan, Tuhan, uangnya ini semua untuk aku atau aku mau memberi kepada orang-orang sekelilingku. Jadi misalnya Kak Tari bisa mengambil sebagian, Kak Tari simpan. Nah, kemudian sebagiannya Kak Tari bisa berbagi kepada orang-orang sekeliling Kak Tari. Intinya tidak boleh bercita-cita menjadi kaya raya, bercita-cita memiliki uang yang banyak. Nah, itu tidak boleh. Dan itu Kak Tari harus tahu, itu sangat berbahaya. Tapi kok berbahaya sih, Kak Tika? Kan untuk menjadi kaya, bukannya kaya itu bukan dosa ya? Nah, jadi Kak Tari, kaya itu tidak dosa. Tapi kenapa Kak Tika bilang berbahaya? Nah, coba Kak Tari kita lihat ayat berikut ini Kak Tari. Nah, ayat ini tentang Tuhan Yesus sedang berbicara kepada murid-muridnya. Ayo kita dengarkan. Terdapat di dalam kitab Matius pasalnya yang ke-19 ayatnya yang ke-23. Bunyinya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Wow, luar biasa ya Kak Tika. Iya, Ayat firman Tuhan yang sangat menegur Kak Tari. iya Kak Nah, Tari. Mulai hari ini Kak Tika, tadi kan Kak Tari udah simpan uangnya. Nah, sebagian ini Kak Tari akan kasih untuk teman-teman Kak Tari yang belum memiliki uang. Pasti Iya. kan aku punya teman yang gak ada uang untuk beli jajan. Jadi aku mau kasih mereka deh Kak Tika. Iya, Kak Tari keren banget Kak Tari. Setelah mendengarkan firman Tuhan, Kak Tari langsung bergerak melakukan firman. Wah, tepuk tangan dulu dong buat Kak Tari. Nah, Kak Tari, kita akan lihat satu ayat lagi ya. Oke Kak Tika, udah gak sabar karena firman Tuhan itu mengubahkan hidupku. Amin. Ya, kita langsung aja dengarkan. Terdapat di dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu
dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, jadi bagaimana adik-adik? Kita belajar ya. Tidak usah memiliki cita-cita mau jadi kaya raya dan mengumpulkan harta yang banyak di bumi ini. Oke adik-adik? Jadi tetaplah berbagi kepada orang-orang sekeliling kita yang berkekurangan. Oke adik-adik? Nah adik-adik yang juga kita belajar kan, tadi sudah dengar ayatnya. Ketika kita berbagi, kita tidak akan apa Kak Tari? Berkekurangan. Ya, benar sekali. Tuhan pasti akan terus memberkati kita dan juga Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan kita. Amin. Karena kaya di mata Tuhan itu ketika kita belajar memberi. Yes, benar banget. Nah, adik-adik sampai sini dulu ya cerita kali ini. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya bersama Kakak Tika Dan Kakak Tari di Mesbah Doa Kids. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Hey everyone, welcome to Mesbah Doa Kids. I've got a question for you today. Who is the most important person in the world? If you say yourself, that's okay to say. But guess what? Jesus says there's something even better than thinking me first. He teaches us to live others first. Let's all shout that together. Others first. There's a great story in the Bible about putting others first. It's in John 13, when Jesus did something really surprising. Ready for it? Jesus, the Son of God, washed his friend's dirty feet. Ew! But wait, Jesus wasn't being silly. He was showing love. Back then, washing feet was something servants did. But Jesus did it anyway, to show no one is too important to serve. And in John 13, verse 14 until 15, Jesus said, I, your Lord and teacher, have washed your feet. You also should wash one another's feet. I have set you an example. Wow! Jesus, aka the King of Kings, showed us how to serve. He put others before himself. Let's learn a verse together from Philippians 2 verse 3. Repeat after me. Do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility count others more significant than yourself. Putting others first doesn't mean you're not important. It just means you're loving like Jesus. When you share, wait, listen, or help, you are doing what Jesus would do, and that makes you a real-life hero. Let's all say others first. Me second, Jesus always. Okay, friends, time to talk to God. Let's quiet our hearts and bow our heads. Dear God, thank you for showing us how to love others. Help us not to be selfish, but to put others first, just like Jesus did. Remind us to be kind, patient, and full of love, even when it's hard. In Jesus' name we say, Amen. You did amazing today. Remember, it's not all about me. It's all about love. So every day this week, look for a chance to say others first. Okay guys, see you next time on Mesbah Doa Kids. Bye! Thank you.